Baik, kita akan segera mulaikan ibadah doa pagi kita. Saya izin share screen dulu dan kita naikkan satu pujian lama, tetapi sangat-sangat luar biasa buat kita. Ya, oke ya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat gigiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Tiap langkahku diadu oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat gigiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihentarnya, sehingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa, yang senantiasa memimpin langkah demi langkah hidup kami. Dan kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini bukti Tuhan bahwa setiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Dan Engkau hantar kami boleh terus mengalami kemenangan lepas kepada kemenangan. Kau tuntun kami, Kau perbaharui hidup kami, dan Kau bawa kami dalam setiap langkah-langkah itu. Walaupun ada kalanya kami merasa sulit, tapi kami yakin, kami percaya semuanya dalam kendali Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, supaya setiap kami semua boleh terus dituntun oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu,
Sebelum kami masuk dengan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin lagu ini Bapak Ibu yang sudah senior tahu lagu ini. Lagu ini sungguh seharusnya menjadikan kita menyadari bahwa langkah demi langkah kehidupan kita itu ada dalam tangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Dia akan terus pimpin, bahkan sampai ke tempat tinggi, kita terus dibawa dan kita percaya bahkan sampai nanti pada saat Dia datang kembali, kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Kalau boleh saya berikan judul, Do Not Fear, God is in control. Jangan takut. Semua dalam kendali Tuhan. Sekali lagi, jangan takut, semua dalam kendali Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-29 dari ayat 16 sampai dengan ayat 25 ya. Sebenarnya seluruh Kejadian 29, tapi kita akan baca beberapa ayat saja untuk mendasari perenungan kita hari ini. Kejadian pasal yang ke-29. Dimulai ayat 16 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri-seri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Nah, sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang ke tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita ini adalah cerita yang mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar dari sejak sekolah minggu, bukan, bahwa peristiwa tentang Yakub bersama Rahel dan Lea. Yakub begitu cinta kepada Rahel karena memang pada dasarnya secara kasat mata, secara manusia, Rahel jauh lebih cantik. Parasnya elok dikatakan dan sikapnya pun jauh lebih manis. Sehingga tidak heran seorang Yakub yang adalah pelarian karena dia adalah orang pribadi yang dikejar-kejar oleh Esau karena salah menipu. Dan kemudian begitu jatuh cinta dia kepada Rahel ini. Akhirnya dia memberanikan diri berbicara kepada Yakub. Dia ngomong kepada Yakub supaya dia bisa menikah dengan Rahel. Dan diberikan sebuah persyaratan bekerja 7 tahun. Saking cintanya, tadi firman Tuhan katakan, dianggap beberapa hari saja, ayat 20, karena cintanya kepada Rahel. Tetapi apa daya saudara, ternyata dia ditipu oleh Laban mertuanya. Pada saat pernikahan yang diberikan itu bukan Rahel, tapi yang diberikan itu Lea. Aduh, kasihan banget saudara, tertipu. Seorang penipu akhirnya tertipu. Yakub yang adalah penipu akhirnya tertipu juga dengan Laban. Hingga akhirnya menyesal, marahlah Daud, merasa jengkel kepada Yakub kepada Laban, sehingga akhirnya kenapa engkau menipu aku, dikatakan Yakub kepada Laban. Dan kita tahu kisahnya selanjutnya Yakub harus bekerja lagi 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel.
Tapi yang menarik untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang menjadi share, yang menjadi perenungan kita hari ini adalah pribadi Lea. Pribadi Lea, istri pertama Yakub. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari sisi seorang istri yang bernama seorang istri Yakub yang bernama Lea. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, kita coba renungkan posisi Lea. Coba kita bayangkan posisi Lea. Lea nggak bersalah, saudara. Lea tidak bersalah. Lea hanya ngikutin apa kata ayahnya. Dia diberikan kepada Yakub. Padahal Lea juga tahu bahwa Yakub nggak suka kepada dia. Yakub nggak cinta kepada dia. Yakub cintanya kepada Rahel, bukan kepadanya. Tetapi apa daya, dia hanya seorang wanita yang pada saat itu juga hanya seorang anak perempuan yang kemudian diperintahkan oleh Laban ayahnya untuk terpaksa menjadi istrinya Yakub. Saudara, kita bisa perhatikan bahwa Lea ini adalah istri Yakub yang pertama yang Yakub nikahi karena tipuan Laban kepada Yakub. Tadi yang sudah kita baca. Bukan karena cinta, tapi karena hasil dari intrik di dalam trik and trik, begini saudara ya. Intriknya si Laban untuk menyerahkan dia kepada Yakub yang pada saat itu sebenarnya Yakub nggak cinta, saudara. Sudah jadi istrinya Yakub, tapi dalam kondisi suaminya yaitu Yakub nggak cinta sama dia. Istri yang tidak dicintai oleh Yakub. Bahkan dalam perkembangannya, Lea adalah istri yang kurang dianggap sama Yakub. Bila dibandingkan dengan Rahel, Rahel jauh lebih dicintai oleh Yakub. Bahkan bukan cuma pada saat itu, sampai kepada anak-anaknya, Yakub jauh lebih cinta kepada Rahel dan anak-anak yang dilahirkan oleh Rahel. Anak-anak yang dilahirkan dari Rahel yang sangat dicintai. Saudara bisa bayangkan posisi Lea pada saat itu. Dia menikah seumur hidup bersama Yakub, tapi sepanjang umur hidupnya gak pernah berhenti dari yang namanya tidak dianggap, gak pernah berhenti dengan predikat bahwa dia bukan seorang istri yang dicintai. Saudara bisa bayangkan, saudara, posisi Lea seperti bagaimana? Kalau kita dalam posisi itu mungkin ada beberapa orang, ya sudahlah. Ada yang menyerah, ada yang bilang, wah gue tinggalin deh. Buat apa gitu. Padahal Alkitab firman Tuhan mengatakan, kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, gak boleh dipisahkan oleh manusia. Saya bisa bayangkan posisi Lea pada saat itu. Hidup rumah tangga Lea seperti apa, saudara? Bayangkan, saya kalau bisa bayangkan gitu, aduh kasihan banget ini. Hari-hari yang dilalui terasa seperti ada tekanan batin yang gak pernah berhenti gitu. Tiap hari melihat suaminya Yakub, tapi suaminya gak cinta kepada dia. Hari-hari bersama dengan Yakub, bahkan dia sudah melahirkan anak-anak dari Yakub, tapi Yakub gak cinta sama dia. Itu sakitnya di sini, saudara. Kalau bahasa sekarang itu sakitnya di sini. Aduh, nggak dianggap, seringkali merasa kurang dianggap maupun diperhatikan. Yakub jauh lebih memperhatikan Rahel. Walaupun di ayat-ayat selanjutnya kalau saudara tahu Tuhan menutup kandungan Rahel. Rahel beberapa waktu nggak punya anak, saudara. Sampai akhirnya anak-anak terakhir Rahel itu sudah di bagian-bagian terakhir, saudara. Jadi Yusuf dan Benyamin itu anak yang terakhir yang dilahirkan oleh Rahel. Lea sudah punya anak duluan, saudara. Bahkan punya anak 5 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Penuh dengan luka kekecewaan dalam hidup seorang seorang Lea sepanjang kehidupan rumah tangganya. Kecewa. Kalau saudara perhatikan ada beberapa kali suatu saat anak-anak dari Lea ini main buah dudai. Terus kemudian Rahel pengen main itu juga, pengen lihat gitu. Sampai akhirnya Rahel
mohon kepada Lea, tolong pinjemin dong buah dodol itu kepadaku. Si Lea saking kecewanya beberapa kali sampai akhirnya dia berkata, oke, gue bisa kasih ini, tapi dengan syarat Yakub suami harus malam ini harus bersamaku, nggak boleh bersamamu. Waduh, berarti berhari-hari Yakub tuh nggak pernah hidup sama Lea. Lea tuh nggak dianggap, saudara. Cuma hidup dengan Rahel. Oke, kalau begitu, oke. Akhirnya Yakub diberikan tidur bersama Lea. Saudara, di sisi yang lain, kalau boleh saya bayangkan seorang yang bernama Lea dalam hidup rumah tangganya. Mungkin dia ingin teriak, dia ingin marah, dia ingin berontak begitu. Dia ingin berkata, tega gitu ya. Dia mungkin bisa saja mungkin kalau seandainya pada waktu itu mungkin zamannya sekarang banyak sosial media. Zaman sosial media mungkin dia akan upload statusnya di sosial media atau minimal dia ketemu dengan teman gitu, dia curhat gitu. Dia katakan aku pengen marah gitu, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara bisa bayangkan tekanan hidup yang dialami oleh Lea pada saat itu. Dalam kondisi yang seperti ini, saudara. Dia hidup bersama dengan suami yang nggak dicintai. Yang nggak mencintainya, saudara. Dan dia harus dalam kondisi yang seperti itu. Dia mungkin pengen sekali. Mungkin kalau zaman sekarang mungkin dia sudah pergi kemana tempat yang sepi. Dia teriak sekencang-kencangnya gitu ya. Untuk melepaskan kepenatan, stres dan lain sebagainya. Itulah kondisi yang dialami oleh Lea, saudara. Kalau kita bisa bayangkan. Karena dia adalah istri yang tidak dicintai oleh saudara. Alkitab menuliskan bahwa walaupun dalam kondisi yang seperti itu, Lea tetap setia melakukan tugasnya dengan segenap hati. Meskipun dalam kondisi sulit, meskipun dalam kondisi tertekan batinnya, meskipun dalam kondisi yang gak ideal buat dia. Alkitab menulis dia tetap setia melakukan tugasnya dengan segenap hati. Dia tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Tuhan. Bahwa saya lupa menuliskan ayatnya, dia memohon kepada Tuhan. Artinya dia tetap memberikan satu pengharapan, berharap kepada Tuhan. Dia nggak mengeluh dan dia nggak nyalahin Tuhan. Dia nggak komplain bersungut-sungut, Tuhan, kenapa sih kok Tuhan kasih suami yang kayak begini? Kenapa aku harus punya rumah tangga yang kayak begini? Kenapa, dan kenapa? Enggak, saudara. Lea tetap setia melakukan tugasnya dengan segenap hati. Lea tidak mengeluh dan sama sekali tidak menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara perhatikan keturunan Lea, anak-anak yang dilahirkan oleh Lea. Kejadian 35:23 berkata, anak-anak Lea adalah Ruben, anak yang sulung, Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Ada 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang namanya Dina. 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak yang pertama disebut Ruben, kemudian Simeon, terus kemudian Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Dan terakhir perempuan yang dalam adatnya Yahudi tidak diperhitungkan, namanya Dina. Nah, kalau saudara rinci benar-benar, kalau saudara dan saya perhatikan baik-baik, dari keturunan Lea itu lahir, kita tahu memang Ruben, keturunan anak yang pertama Ruben sudah melakukan sebuah dosa. Simeon sama halnya. Tetapi ada Lewi, anak ketiga, urutan ketiga. Ada Yehuda, ada Isakar dan Sebulon. Saudara perhatikan, Lewi dan Yehuda itu hasil dari keturunan Lea. Lewi itu siapa, saudara? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Lewi itu ditetapkan Tuhan menjadi anak sulung bangsa Israel. Bilangan 3:12 berkata begini, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka.
yang terdahulu lahir dari kandungan supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Keturunan Lea yang bernama Lewi, anak yang dilahirkan dari rahimnya Lea pada saat itu. Lewi diangkat menjadi anak sulung. Dan apa saudara? Dan seluruh keturunan Lewi itu menjadi pelayan Tuhan. Dikhususkan Tuhan menjadi kepunyaan Tuhan. Seluruh keturunan Lewi diangkat menjadi pelayan dan imam, saudara. Dijadikan pelayan-pelayan Tuhan, imam-imamnya Tuhan. Dijadikan orang yang spesifik dekat dengan Tuhan. Dijadikan orang-orang yang melayani Tuhan secara pribadi. Itu keturunan Lewi yang disebut juga dengan anak yang lahir dari rahimnya Lea. Lea yang kita tahu tadi hidupnya begitu penuh dengan air mata. Karena dia adalah pribadi istri yang gak dicintai oleh suaminya. Yang gak dianggap, yang tertekan batinnya. Yang penuh dengan kekecewaan. Ternyata dari situ lahir keturunannya yang disebut orang Lewi. Seluruh keturunannya dari Lewi ini menjadi pelayan Tuhan. Itu adalah bagian dari keturunan atau anak yang dilahirkan oleh Lea. Wow, luar biasa bukan? Kalau dia secara manusia yang dialami oleh Lea pada saat itu tertekan. Seperti nggak ada harapan. Tapi ada, saudara perhatikan, Lewi diangkat jadi pelayan Tuhan, saudara. Yang kedua, Yehuda. Perlu saudara ketahui bahwa Yesus itu lahir dari keturunan Yehuda, saudara. Yehuda adalah suku terbesar bangsa Israel dan menjadi satu-satunya penerus umat Allah. Kalau saudara baca Matius pasal yang pertama, itu silsilah Yesus. Dikatakan di sana inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Saudara perhatikan baik-baik. Yakub memperanakan Yehuda. Yehuda yang dianggap masuk bagian dari keturunan Yakub, saudara. Garis keturunan sampai kepada Yesus. Kenapa enggak Yusuf, anaknya Rahel yang dicintai? Kenapa enggak Benyamin, saudara? Tapi Tuhan memilih anaknya Lea, bukan anaknya Rahel, saudara. Walaupun kita tahu Alkitab menuliskan bahwa Yakub sangat sayang kepada anaknya yang lahir dari Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Tapi pada kenyataannya Tuhan lebih memilih Lea dan keturunannya yang disebut dengan Yehuda menjadi bagian dari garis keturunan Yesus Kristus yang akhirnya menjadi penebus dosa umat seluruh manusia. Kenapa nggak Tuhan pilih Rahel dan anaknya Yusuf dan Benyamin, tapi Tuhan pilih Lea? Saudara bisa bayangkan, ternyata di balik dari kekecewaan, merasa terpuruk, tangisan dan lain sebagainya, ternyata kita bisa tahu dari sini, kita bisa ambil satu kebenaran. Ternyata dari peristiwa Lea yang akhirnya bisa melahirkan Yesus keturunannya sampai kepada Yesus Kristus, ini menunjukkan kepada kita God is control. Tuhan yang mengontrol semuanya. Dan sadarilah baik-baik bahwa kita punya Tuhan yang gak pernah tutup mata terhadap sikap hati kita yang benar di hadapannya. Walaupun Lea dalam kondisi sulit, dalam kondisi tertekan, dia sama sekali tetap menjaga sikapnya di hadapan Tuhan. Dan perhatikan baik-baik, Tuhan gak tutup mata tuh terhadap sikap hati yang benar kita. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara di bawah Tuhan dalam situasi yang gak ngenakin badan. Mungkin engkau dalam situasi yang gak ideal. Engkau dalam situasi yang meneteskan air mata yang sepertinya gak berhenti-berhenti air mata itu. Tetapi pastikan engkau dan saya tetap dalam sikap yang benar. Walaupun engkau dalam kondisi yang harus tertekan. Walaupun dalam kondisi yang gak nyaman dalam hidupmu. Engkau merasa, Tuhan, sampai kapan aku ngalami kayak begini sih?
Kenapa ini nggak berhenti-berhenti? Sepertinya badai itu silih berganti, bolak-balik datang. Mungkin engkau bahkan mungkin nggak akan sampai seperti Lea, saudara. Hidupmu nggak akan tertekan, setertekan-tekannya nggak sampai terjadi seperti Lea. Perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan saja memperhatikan Lea dan tidak menutup matanya terhadap sikap hati Lea, saya yakin dan saya percaya. Saat sikap hati saya benar di hadapan Tuhan. Saat saudara dan saya punya sikap hati yang benar, walaupun dalam situasi sulit. Perhatikan baik-baik. God is in control. Tuhan gak pernah tutup mata terhadap sikap hati kita yang benar. Tuhan gak tutup mata. Saudara, 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian A berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Pastikan kau punya sikap yang tetap bersungguh hati kepadanya. Karena Tuhan gak tutup mata, saudara. Mazmur 33:18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dan kepada mereka yang selalu berharap kepada kasih setianya. Kalau Tuhan yang mampu nyatakan dalam kehidupan Rahel, kepada kehidupan Lea, Tuhan pasti juga mampu menyatakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kedua, saudara, ini bukti bahwa God is control adalah percayalah, pasti akan selalu ada penghiburan dari Tuhan. Kalau Lea diberikan waktu untuk melihat keturunannya, dia pasti terhibur. Dia pasti bilang, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Di balik kesusahan yang aku hadapi, pergumulan yang aku hadapi, di balik tekanan hatiku yang luar biasa, ternyata kau hiburkan aku dengan keturunan yang kau pilih menjadi umatmu, menjadi pelayanmu, yaitu Lewi. Keturunan Yehuda kau pakai menjadi keturunan yang luar biasa dan ujungnya melahirkan Yesus Kristus. Wah, dia pasti terhibur, saudara. Dia sangat-sangat terhibur. Dia pasti mendapatkan sebuah penghiburan. Jadi dari sini kita bisa tahu, kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan apapun, percayalah, pasti akan selalu ada penghiburan. Tuhan sanggup menghibur melalui siapa saja. Ada sebuah keluarga, saudara, yang sedang mengalami banyak pergumulan gitu ya. Banyak sekali mengalami pergumulan, entah itu banyak, bahkan di ekonominya, suaminya yang sakit dan lain sebagainya, pergumulan. Tapi mendapatkan banyak penghiburan juga dari Tuhan. Tiba-tiba anaknya yang iseng-iseng ikut lomba menang, saudara. Sampai akhirnya dihargai sampai kepada tingkat provinsi, sampai kepada seluruh nasional, dia menang. Itu jadi penghiburan buat mamanya, buat ibunya, buat orang tuanya. Walaupun dalam kondisi yang sedang terpuruk, dia terhibur dengan anaknya. Belum lagi anaknya yang pertama kerja sambil-sambilan begitu, cuma sebagai editing video gitu, ternyata menghasilkan yang luar biasa. Saat ekonomi orang tuanya terpuruk, dia malah naik dan dia berkata, "Mah, aku udah transfer nih buat keperluan keluarga." "Hah? Kamu yang benar?" "Iya mah, ini buat kita." Jadi aku diberkati Tuhan dengan ini. Dihiburkan, ada penghiburan. Saya mau kasih tahu kepada saudara hari ini, apapun yang saudara hadapi, ingat, Tuhan siapkan penghiburan buat kita. 2 Korintus 1:3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber belas kasihan. Allah sumber segala penghiburan yang menghiburkan kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Percayalah, orang-orang di sekitar kita Tuhan bisa pakai untuk memberikan penghiburan kepada kita saat kita harus menghadapi pergumulan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini melalui pengalaman Lea, Tuhan ingatkan, jangan berkecil hati meskipun harus melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Jangan pernah berhenti untuk tetap hidup takut akan Tuhan. Dan tetaplah setia dan taat serta milikilah sikap yang benar. Karena apa? Karena God is in control. Tuhan kendalikan semuanya, Bapak Ibu Saudara.
Jangan engkau merasa kecil hati, mulai sedikit-sedikit tinggalin Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan turunkan kadar kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahkan jangan pernah mau berhenti, udah buat apa? Aku takut akan Tuhan, hidupku begini-begini. Udah nggak usah takut akan Tuhan. Jangan. Tuhan nggak tutup mata Bapak Ibu Saudara. Sadari dan imani selalu. Tuhan tidak akan pernah menutup mata akan setiap kesungguhan hati kita. Dan Tuhan pasti akan selalu memberikan penghiburan ilahi buat kita, buat Anda dan saya, buat setiap kita yang percaya kepadanya. Percayalah, imanilah, sadarilah, tekankan dan taruh dalam hati dan pikiranmu. Aku yakin kau gak pernah tutup mata Tuhan terhadap kesungguhan hidupku kepadamu. Dan aku yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan penghiburan kepadaku. Sehingga aku kuat dan mampu. Bahkan aku akan melihat karya Tuhan yang ajaib dalam hidupku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. Tapi ketika saya mendengar dan saya terima firman Tuhan ini, saya tahu saya punya Tuhan yang ajaib. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, seberat apapun yang saudara hadapi, percayalah. Tuhan gak pernah tutup mata. Tuhan siapkan penghiburan buat kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kami punya Allah yang gak pernah tutup mata. Yang Tuhan berkata, aku melayangkan pandanganku kepada seluruhnya. Dan melihat serta memperhatikan orang-orang yang bersungguh hati. Temukan kami Tuhan, arahkan matamu kepada kami yang bersungguh hati. Karena kami mau bersungguh hati kepadamu, kami mau punya sikap hati yang benar kepadamu. Di tengah-tengah badai kehidupan yang kami hadapi, kami mau tetap bersungguh hati kepadamu Tuhan. Kami tidak mau berkecil hati, kami tidak mau turunkan kadar percaya kami, iman kami kepada Tuhan. Sebaliknya kami mau tetap setia kepadamu. Kami yakin Tuhan, siapkan penghiburan yang gak pernah habis buat kami. Kau akan hiburkan kami dengan caramu yang ajaib. Itu bukti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Nyatakan kemurahan-Mu dalam setiap hidup umat-umat-Mu yang hari ini gabung dalam doa pagi ini Tuhan. Engkau tahu keperluan mereka pribadi lepas pribadi. Engkau ngerti keadaan hati mereka. Engkau tahu lebih dari siapapun tahu. Nyatakan karya-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Kamu mau berdoa dalam nama Yesus. Kuatkan mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Kami yakin, kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diserahkan